ujinya itu ada di persidangan. Pak Oke, David. Dokter Tifa tadi Anda kan katakan memang untuk judicial review ini adalah untuk kepentingan warga negara Indonesia ya, 280 juta warga negara Indonesia lebih. Tapi kata Pak David untuk kepentingan para terdakwa. Iya. Ya, Tersangka, saya ya. 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 Baik Pak David, saya tuh kan tadi memuliakan Anda loh Pak, meninggikan Anda loh. Anda tuh master Amin. kan, sosiolog Ya. gitu. Kan Ya. sama-sama kita punya orang Kalau yang Anda memuliakan, berpendidikan. akan kembali Anda termuliakan. Loh, Itu Pak, aja Pak, hukumnya. sebentar, ini Pak, giliran saya. Loh, giliran saya. Kalau Giliran Mbak saya, maksudnya Pak. baik, Loh. kembalinya baik loh. Nah, giliran saya Ini bicara kan boleh? Giliran saya bicara boleh? Monggo, Saya monggo, bicara, iya. silakan. Kan saya tadi tuh memuliakan Anda, meninggikan Anda, mengakui Saya memuliakan Anda. ya kan? Maka saya bilang, Pak jangan berkelas. Dokter Tifa langsung tancap gas menyindir David Pajung dengan sebutan termul. Ini momen membuka yang bikin tensi langsung naik tinggi. Kelakuan seperti termul. Maksud saya kan Anda tuh saya anggap bukan bagian dari termul. Lah kok malah Anda merendahkan diri, Anda menganggap diri Anda termul tuh gimana sih Pak? Oke. Terminologi termul Anda apa itu? Ya udah pokoknya udah. Kita di sini bahas judicial review bukan bahas soal termul. Makanya kalau jadi maksud saya karena Anda master, karena Anda seorang sosiolog, maka Anda itu tidak layak menjadi termul. Anda orang cerdas tidak layak menjadi termul gitu kan ya. Lalu saya muliakan Anda. David mencoba membela diri dengan membalas bahwa termulia itu adalah tentang adab kontras argumen yang menarik dipantau, ya enggak? Termulia, ya emang kita ini termulia Mbak, termulia kami ini, karena kami memperjuangkan nilai-nilai kebaikan universal, adab bangsa ini, adab anak-anak bangsa ini, yang menghargai hukum. Ya, ini tinggal 3 menit. Boleh, silakan Dokter Tifa. Silakan. Iya Pak, aduh Anda tuh hebat sekali, masa mau jadi termul sih Pak. Oke ya, jadi gini, persoalan besar ini sama sekali bukan hanya persoalan kami Pak David Pajung yang saya hormati, saya muliakan ya, dan seluruh masyarakat Indonesia. Kami itu dari sejak awal ya, ini udah mau ulang tahun ini ya. Kasus ini udah mau ulang tahun nih, besok April tepat 1 tahun nih kan. Kita sama sekali nggak ada pedulinya Pak dengan persoalan-persoalan yang nggak ada. Kita ingin menegakkan kebenaran, kita ingin menegakkan keadilan agar presiden-presiden yang buruk terjadi selama 11 tahun ini ya, dengan ditersangkakan orang yang tidak bersalah, dipenjarakannya bertahun-tahun orang yang tidak bersalah, dan selembar ijazah itu sampai dengan hari ini sama sekali tidak dimunculkan oleh yang bersangkutan ya. Jadi Polda kan? Kan bukan begitu, katanya mau ditunjukkan di pengadilan, udah ditunjukkan di sidang nanti toh? Kan udah bukan sidang, salah Pak. Makanya nih kita belajar hukum sama-sama ya. Yang namanya dokumen ijazah itu pembuktiannya itu bukan di pengadilan pidana seperti itu, bukan ya, tapi di pengadilan PT UN. Ya, jadi, karena Anda seperti Profesor Mahfud MD sampaikan, seperti Profesor Jimli Asidiki sampaikan, 2 guru besar hukum, pegawai hukum, Pak, ya, menyatakan ya bahwa tidak ada orang yang bisa diadili ya kalau ijazah ini tidak diuji dulu di sidang, dibuktikan dulu keasliannya di sidang, bukan sidang besok, bukan. Yang tidak pernah ada itu, bukan di sidang dokumen, yaitu sidang PT UN yang sekarang ini sedang diupayakan oleh teman-teman di Solo untuk CLS, di mana berkali-kali yang bersangkutan Bapak Joko Widodo terus mangkir, katanya mau membuka ijazah itu di pengadilan, terus mangkir, tidak pernah datang ke pengadilan. Oke. Personal CLS itu soal peran institusi negara, nggak ada hubungan dengan Pak Jokowi di CLS Mbak, nggak ada. Itu gugatan. Dokter Tifa tertawa lepas mengejek argumen David ini. Golden moment yang paling menunjukkan rasa tidak hormat terhadap lawan debatnya. Saya ketawa. Peran institusi negara, lembaga-lembaga negara, ngerti nggak? Anda itu saya muliakan, malah merendahkan diri jadi termul. Dengan Pak Jokowi di situ. Gimana sih ada orang aku jadi termul? Aduh Pak, Master Anda sayang. Anda sayang banget. Kembali tadi Dokter Tifa yang dikatakan kalau Pak Jokowi selalu mangkir itu ya. Coba silakan jelaskan Dokter Tifa.
Mana sih kan dari sejak awal, sejak Tidak ada Pak 24 Jokowi pengurusan di situ. Sejak Itu 20 loh lembaga kan? negara, Mbak. Yang digugat itu peran Aduh lembaga Pak negara. Master Teknik jangan berkelakuan seperti itu Iya Ibu dong. Dokter. Ini giliran Ibu saya Dokter. bicara, woi. Monggo Bu Dokter, monggo. Aduh. Monggo Bu Pak, Dokter. sejak tanggal 24 April 2025 sudah 7 kali. Dr. Siva membeberkan klaim bahwa Jokowi sudah 7 kali mangkir dari persidangan. Ini inti dari poin ijazah yang diperdebatkan. Pak Jokowi diminta untuk hadir di segala macam persidangan, memberikan kesempatan dan peluang bagi beliau untuk menunjukkan ijazah kan nggak dipakai, ya kan? Jadi jadi ini supaya diluruskan ya bahwa letak pengadilan untuk membuktikan keaslian ijazah itu bukan atas laporan polisi Pak Jokowi ini jangan ditunggu-tunggu, tapi terlebih dahulu diuji keasliannya. Makanya sekarang teman-teman di Solo itu sedang mengupayakan citizen lawsuit untuk bisa memastikan itulah pengadilan itu. Baru kemudian ketika sudah dinyatakan tentu saja oleh para ahli independen, bukan hanya ahlinya polisi, ya, maka dinyatakan dulu. Baru kemudian kami dinyatakan bersalah atau tidak, kami dinyatakan memfitnah atau tidak, dan segala macam itu baru kemudian ijazah dulu diuji, dibuktikan dulu di pengadilan, bukan kami. Kita kembali ke soal judicial review ya, ke Pak David. Jadi closing statement silakan Pak David terhadap pasal-pasal yang dimohonkan oleh pihak RRT, ini seperti apa? Ya, jadi MK itu adalah mahkamah terhormat dari Republik ini, ya. Di situ akan menguji hal-hal besar yang terkait dengan kemaslahatan bangsa, undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45 dengan konstitusi, itulah ujinya di situ, ya. Kalau kepentingan-kepentingan sempit, kepentingan-kepentingan tersangka 1-2 orang itu sangat tidak layak untuk masuk di dalam proses uji di MK. Itu kita lihat aja nanti, karena di sana adalah hal-hal yang menyangkut seluruh umat bangsa ini, ya. 270 juta lebih masyarakat punya kepentingan, itu yang diujikan di situ. Kalau benturannya hanya untuk membebaskan para tersangka ini, terlalu kecil itu. David menutup dengan menyebut gugatan ini terlalu kecil untuk skala Mahkamah Konstitusi, penutup yang sangat merendahkan pihak penggugat. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like and share, juga komen di bawah. Makanya tidak akan, ya kita lihat aja lah, kita nggak akan mendahului, tetapi saya bisa memastikan bahwa nggak akan ada Baik, terima kasih.